Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pak Prabowo seharusnya hati-hati betul untuk menyeleksi bagaimana ya menteri-menteri yang kemudian diduga banyak terlibat kasus-kasus korupsi ya. Salah satu yang kemudian menjadi indikator kita bahwa ketika seorang Prabowo masih belum dilantik, menteri-menterinya masih belum dilantik, sudah banyak pemberitaan dugaan-dugaan kasus korupsi ini. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa seorang Prabowo ya bisa dianggap memelihara orang-orang ya atau orang-orang kesayangan Jokowi yang kemudian banyak dugaan-dugaan yang dianggap terlibat ada korupsi di situ. Nih, Maki minta Prabowo berpikir ulang untuk 3 menteri, 3 sosok itu ya yang menjadi calon menteri. Siapa mereka? Salah satunya banyak yang kemudian mengatakan ya Pak Airlangga, ada yang mengatakan Bahlil, ada yang mengatakan Dito, Menteri Pemuda dan Olahraga. Dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, dikait-kaitkan dengan dugaan-dugaan korupsi. Saya menganggap bahwa ini harus benar-benar hati-hati begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa di kepemerintahan Prabowo belum dilantik saja sudah ribut masalah dugaan-dugaan seperti ini. Prabowo sudah mengatakan bahwa ya jangan ambil kepentingan dan uang dari APBN yang kemudian kalian diangkat menjadi menteri. Artinya secara tidak langsung ada ketegasan di situ. Kalau toh pada hakikatnya yang diangkat menteri yang kemudian diduga ada korupsinya, ya sama aja. Artinya apa? Artinya ini omon-omon. Makanya banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa jangan sampai menteri-menteri manapun ya mengambil kepentingan-kepentingan di dalamnya. Saya melihat dan bocoran dari Pak Mahfud begitu ketika di media sosialnya terang Pak Mahfud di situ mengungkapkan begitu banyak luar biasanya menteri-menteri yang bermain proyek-proyek besar. Anggaran anggaran 200 juta bisa ambil 2 miliar katanya begitu kan. Saya tidak habis pikir kalau masalah soal ini begitu. Saya menandakan bahwa ada masalah besar ya bagi bangsa dan negara kita, terutama soal bagaimana ekonomi dan politik. Ekonomi kita ya, angka dari Pak Prabowo begitu kan, ketika menjabat 100 hari dari menjabat, kabarnya ya di periode kedua atau ketiga perekonomian itu harus 8,5%. Mungkin nggak? Saya kira tidak mungkin kalau toh pada hakikatnya menteri-menteri yang di dalamnya seperti itu. Coba kita lihat dan pernyataan dari Pak Mahfud seperti ini. Seorang menteri datang kepada saya, Pak Mahfud, Anda ini kok lugu banget. Di kantor itu korupsinya, markupnya sampai 200%, bukan 30%. Jadi harga yang seharusnya misalnya 100 juta, itu bisa dijadikan 2 miliar untuk proyek negara. Itu banyak yang melakukan itu. Jadi itu jajama. Ini seorang menteri yang bilang ke saya, Anda nih kok lugu banget, enggak punya menteri apa-apa. Berarti koleganya Pak Mahfud sendiri dalam kolega yang bergerak di bidang ya gitu, catat-catat kayak gitu tuh. Loh, wah ini benar nih kalau Pak Prabowo jadi presiden, tutup ini. Seperti persekutif dari Abraham Samad dulu kan. Iya, KPK. Rakyat Indonesia bisa mendapat kok setahun tiap bulan 20 juta gratis. Kalau sumber daya alam kita terutama di bidang pertambangan itu dikelola dengan benar. Itu baru satu sektor tambang ya? Satu sektor tambang, belum laut kan. Ya, belum agro maritimnya, ya kan? Waduh, gampang sekali katanya. Kita berharap Pak Prabowo bisa. Nah, pertanyaannya kemudian Pak, gitu. Janji-janji itu kan akan ditagih oleh masyarakat. Lalu seberapa kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dari sisi langkah-langkah di pemerintahan? Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ada orang-orang yang kemudian tersandra dalam kasus korupsi, ya jangan diambil di situ. Coba kita baca. Ini banyak sekali yang kemudian mengatakan bahwa Pak Prabowo harus benar-benar hati-hati soal menyeleksi soal menyeleksi menteri-menteri yang ada begitu kan ya, karena ini kalau tidak hati-hati betul, wah ini bisa-bisa seorang
Prabowo begitu kan, seorang Prabowo bisa kena getahnya di situ begitu, tidak sesuai dengan omongannya, bisa saja itu terjadi ya. Coba kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar beritanya begitu kan. Ini beritanya saya ambil dari Tribun News ya, coba kita baca nih. Dari Tribun News, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto agar berpikir ulang untuk memilih ya para calon menterinya. Pasalnya menurut Boyamin, beberapa di antara masih ada calon menteri yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus ya korupsi meski belum terbukti. Beberapa nama yang dimaksud itu secara gamblang diungkapkan oleh Boyamin, yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Menko Perekonomian ya Pak Airlangga, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Oleh sebab itu, Boyamin berharap Prabowo bisa berpikir ulang lagi ya mengenai pemilihan 3 sosok tersebut. Nah, kita lihat saja. Apakah janji Prabowo akan memberantas korupsi itu semua begitu? Saya meyakini bahwa di kepemimpinan seorang Prabowo ini nampaknya tidak begitu efektif karena terlalu banyak kementerian-kementerian yang ada. Saya pribadi begitu kan ya, lebih cocok ya mungkin 20 menteri, 30 menteri paling mentok di situ begitu. Artinya menteri-menteri yang kemudian tidak sesuai di situ satukan aja. Seperti ya menteri ya koordinator Menko Polhukam ya hukum dan HAM. Terus kemudian menteri sosial dengan menteri yang lain begitu kan ya, kita harus satukan begitu kan ya. Apakah seperti menteri desa dan menteri sosial mending ya disatukan aja begitu biar tidak menabrak aturan, sehingga orang-orang akan menganggap bahwa terlalu banyak kementerian dan terlalu banyak juga anggaran, mau dapat dari mana uangnya. Saya yakin dari 100 hari kepemimpinan di seorang Prabowo ini pasti cari utangan sana sini begitu ya, kita lihat saja nantinya lah ya. Bahkan oleh sebab itu Boyamin berharap Prabowo berpikir ulang. Prabowo, kata Boyamin, masih memiliki waktu untuk kembali memikirkan calon-calon menterinya sebelum dia dilantik ya pada 20 Oktober mendatang sebagai Presiden RI. Bahkan menurut Boyamin, meski toga sosok itu tak menjadi menteri sekalipun, Indonesia tidak akan bubar. Bahkan ya, dan saya yakin dan saya kira Indonesia tidak akan bubar kalau beliau ini tidak jadi menteri. Boyamin kemudian mengingatkan bahwa Bahlil ya sebelumnya sempat disangkut pautkan dengan pemberitaan atau penerbitan izin tambang pesanan ex Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Kemudian Airlangga berkaitan dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Sementara Dito dikaitkan dengan dugaan korupsi ya proyek pengadaan menara BTS. Artinya secara tidak langsung bahwa menteri-menteri Jokowi belum dilantik saja sudah ada dugaan-dugaan yang kemudian terseret namanya di situ. Ada Bahlil, ada Pak Airlangga, ada Dito begitu yang diseret-seret ya, walaupun ya buktinya masih belum ada, tapi ini diseret-seret dalam pembicaraan itu. Artinya apa? Artinya menteri itu bagi kami adalah orang-orang yang kemudian tidak punya rekam jejak yang tidak baik begitu kan. Jadi kalau itu ada tersangkut korupsi ini, korupsi itu, atau dugaan-dugaan ini, dugaan-dugaan itu, seharusnya kan tidak memilih menteri-menteri itu siapapun orangnya. Ini sangat menurut saya pribadi sangat gimana begitu kan ya. Bahkan kalau ini tetap mempertahankan posisi ya disangkut pautkan dengan korupsi, saya kira Prabowo tidak berkutik karena di kepemimpinan seorang Prabowo di pemerintahan kabinet ini nampaknya hanya bagi-bagi jabatan. Ya, orang mengatakan seperti itu. Inilah pada kenyataannya analisis kami, kepemimpinan seorang Prabowo tidak begitu efektif, sama dengan kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan. Karena terlalu banyak orang-orang mereka, jaringan-jaringan mereka yang punya kepentingan besar terhadap bangsa dan negara kita. Sehingga ya kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Kalau ada menteri-menteri yang tersangkut dugaan-dugaan korupsi seperti itu kan citranya sudah tidak baik begitu. Apalagi pasca ya ketika Pak Airlangga disuruh mundur. Wah, ini kan semakin menemukan titik terang di situ begitu. Makanya menteri-menteri yang lain ya Prabowo sudah mengatakan begitu, sudah mewanti-wanti jangan korupsi itu. Jangan korupsi di kementerian ya. Prabowo tidak segan-segan akan memecatnya, kabarnya begitu. Tapi ya semoga saja tidak omon-omon begitu. Karena Indonesia saat ini ya hutang-hutang negara kita itu wah luar biasa. Mau cari hutangan kemana kita begitu kan?
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe ya, karena yang sudah subscribe masih 5%, yang belum subscribe masih 95%.